Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Kurniawan, NPM 06/2018.1.07043. Di sini saya mengambil review dari majalah yang bernama Smart Calendar from Traveling Salespeople UX AUE Design Challenge. Sini saya akan membicarakan bahwa I richly to park in a Yuki bla bla bla. Di sini dengan arti saya di sini diterangkan bahwa desain Yuki atau UI di mana idenya adalah merancang kalender yang cukup pintar untuk mengakomodir waktu rapat berdasarkan jadwal setiap pengguna, memperhitungkan perubahan zona waktu dan secara proaktif bekerja untuk penggunaan untuk memastikan mereka tepat waktu untuk pertemuan mereka. Di sini jelaskan bahwa fungsi dibuatnya smart calendar ini yaitu untuk membantu para salesman people agar ketika mengatur waktu untuk pertemuan bisa tepat waktu sesuai dengan zona internasional. Jadi tidak susah-susah untuk mengingat lagi atau menunggu untuk diingatkan. Jadi di sini dibuatkan yaitu kalender smart, yaitu untuk mengingatkan para sales people agar tidak terlambat untuk pertemuan atau suatu meeting dengan rekan kerjanya. Bagian ini juga memperluas proses desain dan merinci bagaimana kasus pengguna dan kasus tepi ditangani dengan angkat. Ditangani dengan sangat singkat dengan kalender smart ini. Di sini ada sebuah kisah ada tantangan dari orang yang bernama Anggita. Dia adalah seorang wiraniaga dan melakukan perjalanan 3-4 minggu dalam sebulan secara internasional. Di antara semua perjalanan ke zona waktu yang berbeda dan jadwal rapat yang sibuk di berbagai kota, dia merasa kesulitan untuk mengikuti kalendernya agar dapat muncul di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Di sini fungsinya dibuat smart calendar sales people yaitu agar merancang aturan kalender dan antarmuka yang cukup cerdas agar si pengguna dapat merasakan fungsi yang sangat banyak dari kalender ini, yaitu salah satunya untuk mengingatkan bahwa ada jadwal waktu, semisal ada jadwal waktu rapat pada jam 9. Sebelumnya kalender ini sudah mempersiapkan terlebih dahulu kapan waktu untuk memperingatkan si pengguna tersebut dengan memperhitungkan perubahan zona waktu dan secara proaktif bekerja untuk pengguna memastikan dia tepat waktu untuk mengikuti rapat atau pertemuan. Yang keempat di sini the foundation, yang artinya kalender yang bagus adalah tambahan yang berguna untuk ponsel cerdas si pengguna, membantu Anda tepat mengetahui janji dan acara mendatang, baik itu pribadi atau pekerjaan, tentang penjualan yang sifatnya kemana-mana atau pergi keluar kota. Sebagai subnet group dalam demografis yang lebih besar dari orang-orang yang mengandalkan kalender dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar bergantung pada email, kalender primitif, dan aplikasi IRM untuk
menjaga kecepatan mereka dengan data pelanggan, analitis, dan jadwal pertemuan yang mereka putuskan dengan klien mereka dengan tepat. Di sini ada tujuan dan tantangan, yaitu menarik tenaga penjual yang sering berpergian ke pasar internasional untuk menjadikan kalender terintegritas sebagai aplikasi yang sangat pintar untuk menjadwalkan pertemuan dan berkomunikasi dengan klien mereka. Untuk memanfaatkan prospek penutupan kesepakatan penjualan, membantu niaga melakukan perjalanan dan mencapai tujuan klien tepat waktu, tanpa kerepotan, meskipun di pasar internasional. Menjaga agar penjual selalu diperbarui dengan zona waktu dan penggunaannya pada waktu pertemuan, dengan komunikasi yang diperlukan terjadi antara kedua belah pihak sambil memperhitungkan perbedaan waktu antar kedua negara. Jadi di sini tujuannya adalah menarik tenaga penjualan, yaitu salah satunya dengan membuat jadwal sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan juga pintarnya kalender ini yaitu bisa mengatur zona waktu. Zona waktu ini ketika kita pergi, misal kita pergi ke Malaysia, zona waktu kita kan berbeda dengan Indonesia. Jadi kalender ini itu bisa otomatis melakukan pembaruan zona waktu tanpa harus atur terlebih dahulu, jadi langsung otomatis bisa membaca zona waktu di tempat si pengguna itu berada, dan juga membantu melakukan perjalanan dan mencapai tujuan klien tepat waktu tanpa kerepotan meskipun di negeri internasional. Di sini ketika sales people kan biasanya melakukan rapat-rapat atau pertemuan. Jadi ini sangat membantu bila seorang salesman kan biasanya membutuhkan kepercayaan yang tinggi, dan salah satunya adalah membantu waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan ataupun rapat. Biasanya si sales people ini datang tepat waktu agar para klien dapat percaya dengan produk atau jasa yang diberikan oleh sales people ini. Dan juga di sini dijelaskan bahwa menjaga agar penjual selalu diperbarui dengan zona waktu dan penggunanya. Membuat janji pertemuan dengan mudah dalam aplikasi dengan isyarat dinamis yang diberikan kepada klien setelah ditandai sebagai peserta dalam antara pertemuan. Untuk menyederhanakan aspek visual dan fungsional aplikasi. Di sini juga bahwa sekumpulan prinsip dengan bantuan desain yang akan membentuk perangkat dasar aplikasi agar berhasil diadopsi oleh tipe pengguna seperti sales people ini, yaitu salah satunya membantu hubungan yang lebih sehat dalam meningkatkan konsep transparansi antara kedua belah pihak yang terlibat, menyediakan sarang persekutuan simbolis dengan terbukti menjadi kuat untuk kenyamanan sekaligus mengurangi beban kognitif pengguna. Mencapai transisi yang mulus antara beberapa saluran keterlibatan dan membantu kenyamanan multi aspek
dengan mengintegrasikan aplikasi pihak ketiga yang diperlukan di dalam struktur informasi aplikasi. Di sini juga dijelaskan bahwa fitur utama dari Smart Calendar Sales People ini untuk menyempurnakan ide-ide saya untuk aplikasi kalender pintar. Saya telah membuat daftar beberapa fitur utama yang akan membantu saya memprioritaskan fungsi penting dari aplikasi yang akan membantu pengguna mencapai tujuan. Seperti yang disebutkan di atas, tampilan garis waktu sederhana dari hari-hari untuk bulan tertentu yang memprioritaskan janji tamu, acara rapat yang akan datang, ditambah dengan drop-down kalender yang akan dikaitkan dengan tampilan peta panas untuk menunjukkan hari mana yang sibuk dan mana hari yang bebas. Dalam sekejap karena kurangnya waktu untuk menyelesaikan tantangan terakhir harus dilewati selama fase UI. Saran lokasi terintegrasi Google Maps dan deteksi otomatis alamat. Di sini juga dijelaskan bahwa di sini sangat-sangat membantu dari kalender Smart Calendar Sales People ini. Salah satunya dengan mengaitkan Smart Calendar ini dengan lokasi yang terintegrasi Google Maps. Jadi tanpa perlu repot-repot lagi mengatur di mana posisi si pengguna. Di sini langsung otomatis dikaitkan dengan Google Maps dan sesuai dengan alamat si pengguna waktu itu. Seperti contoh, tempat klien dengan opsi melihat arah dan waktu yang diperlukan untuk mencari dari alamat saat ini. Dan si pengguna dan si klien di sini bisa melihat ataupun bisa mengerti di mana posisi sekarang dari si pengguna dan si klien tersebut, bisa saling mengerti. Di sini juga dijelaskan bahwa pembuatan pertemuan janji penjualan dengan fitur untuk memelihara komunikasi berbasis surat untuk mengambil data pertemuan dari sana dan membuat antara dengan satu ketukan. Di sini juga dipermudah dengan Easy Touch, yaitu sekali sentuh bisa kita melihat data pertemuan, waktunya kapan, di mana, yang dapat memastikan itu pasti tepat waktu. Ini juga dibuat yaitu dengan sistem deteksi otomatis zona waktu, perubahan zona waktu saat menjadwalkan pertemuan perjalanan yang diusulkan ke kantor klien internasional. Panjang waktu hingga tingkat tertentu akan menggeser waktu mulai rapat berikutnya sebanyak itu dan mengingatkan tentang penundaan pertemuan berikutnya untuk klien itu. Dan akan cepat pada pemberitahuan push basis peringatan untuk pertemuan di kali tertentu untuk mengidentifikasi terlambat tanpa harus masuk ke aplikasi dan mencari entry pertemuan di kalender. Di sini juga semisal kita batal bertemu dengan satu klien, di sini juga bisa melakukan Easy Touch bahwa diberitahukan di aplikasi tersebut dapat mengerti bahwa wah, ini jam ini kayaknya tidak bisa bertemu, tidak jadi bertemu gitu. Di sini juga bisa aplikasi IT itu bisa otomatis melakukan pengiriman pesan terhadap klien
bahwa si sales people ini tidak jadi bertemu karena halangan suatu apapun, sakit ataupun ada keperluan lainnya. Di sini sistem ini bisa mengirimkan pesan bahwa pesan itu menjelaskan tentang saya tidak jadi bertemu dengan Anda. Semisal contoh sakit atau ada keperluan lainnya. Di sini juga tanpa harus masuk ke aplikasi dan mencari entry pertemuan di kalender. Di sini juga ada fitur tambahan lainnya, yaitu untuk melihat profil klien yang akan Anda temui kapanpun untuk melampirkan spreadsheet dan file catatan lain ke acara kalender. Icon visual yang terkait dengan jenis antara yang dibuat secara otomatis berdasarkan kata kunci yang disederhanakan dalam sudut acara. Di sini ada UI mockup. Di sini dijelaskan bahwa nama dan identitas aplikasi yang disebut sales dirancang dengan menjaga makna, arus, tidak, dan akan memperhatikan kata, tampilan, garis bawah, ada waktu sederhana dalam hari-hari yang menukik untuk memberi tamu pengguna tentang jadwal yang dirancang hari itu dengan peringatan konstan untuk membantu mereka mengambil tindakan tepat waktu yang diperuntukkan menghilangkan gangguan yang tidak perlu dan membantu pengguna menjadi lebih produktif dengan perencanaan yang tepat. Ini dibutuhkan ketika kita semisal melakukan perjalanan yang belum dipetakan dan sifatnya tidak profesi penjualan yang membutuhkan perjalanan konstan ke klien potensial dan bisnis. Jadi gambar kedua yaitu pemberitahuan bahwa semisal waktu untuk kita melakukan meeting dan kapan waktu meeting sesuai jadwal. Di sini jelaskan bahwa maupun dasar-dasar kasus seperti mengingatkan pengguna tentang perubahan zona waktu saat memasuki wilayah internasional atau penundaan apapun yang mungkin memengaruhi pertemuan terjadwal yang mengikutinya, dan untuk membantu pengguna mengambil tindakan cepat yang diperlukan meningkatkan daya tarik pengguna terhadap aplikasi. Dan juga dengan tampilan seperti ini, yaitu mengatur jadwal pertemuan. Semisal di sini terlihat bahwa sales meet with Ryan at IBM dan waktu jam 9. Setelah ini dibuat jadi seperti ini. Lokasinya zona waktunya Los Angeles. Select event time jam 11 sampai 12.30. Di sini bisa milih tipe acara apa. Di sini misal bisnis, kita klik bisnis lalu continue. Jadi dijelaskan bahwa meningkatkan pengisian seperti formulir dari detail acara pertemuan di masa mendatang dengan mengadopsi acara yang lebih interaktif namun lebih ramah terhadap pengguna untuk membuat perjanjian pertemuan dengan opsi untuk memasuki zona waktu dan menggunakan pemrosesan bahasa
alami untuk mendeteksi kata kunci dan masukkan opsi kontekstual menyenangkan pengguna. Di sini juga disebutkan bahwa ini setelah kita membuat perencanaan seperti yang sebelumnya di sini. Di sini kita kan sudah selesai melakukan pensettingan jadwal pertemuan. Di sini akan tampil kapan waktu kita untuk memberitahukan kita bahwa sebelum 30 menit acara dimulai, pengingat ini sudah muncul. Jadi bisa untuk acuan bahwa 30 menit lagi kita akan melakukan rapat bersama klien pada semisal jam 10. Jam 9.30 kita sudah dapat notifikasi dari smart calendar ini bahwa ada suatu rapat pada jam 10 di semisal kafe atau tempat lainnya. Di sini juga ada tampilan seperti seluruh jadwal yang sudah kita tentukan, dan semisal kita tidak jadi untuk bertemu, kita bisa langsung menuliskan pesan di sini. Yang fungsinya apa? Semisal kita tidak jadi rapat atau bertemu dengan klien karena suatu halangan, kita bisa langsung mengechat klien kita bahwa maaf, saya tidak jadi bertemu dengan Anda karena ada suatu halangan apapun. Kita bisa diketik di sini dan klien pun bisa langsung mengetahui. Seperti tampilan di sini dengan penjelasan, yaitu menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk mendeteksi apa yang mungkin dibicarakan pengguna untuk menyarankan saran waktu berbasis zona waktu yang berbeda dalam minggu tertentu untuk membantu pengisian pengguna dan klien merasa nyaman dalam menyetujui tanggal dan waktu rapat dengan suara lantang yang dapat memulihkan tingkat kepercayaan dan keyakinan pada aplikasi. Seperti itu. Jadi fungsi dari smart calendar ini yaitu satu, untuk mengingatkan bahwa kalau semisal sales people ada pertemuan, bisa mengatur waktu dengan tepat sebelum 30 menit, bisa langsung ada notifikasi bahwa setelah 30 menit ini ada pertemuan rapat dengan klien. Kedua, bisa mengingatkan bahwa kapan saja waktu yang tepat untuk melihat padat atau tidaknya suatu kota, dan bisa mengefisiensikan waktu yang tepat. Bisa juga untuk mengingatkan bahwa kapan waktu kita untuk melakukan istirahat, melakukan aktivitas dengan waktu yang sangat dan dengan efisiensi waktu yang tepat. Baik, seperti itu review dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.